memang kalau kita hubungan ke makan bergizi gratis ini kan protein yang dinilai paling murah gitu. Jadi makanya ini akan menyerap dari supply tersebut gitu kan. Dan biasa yang akan terdampak pertama adalah penjualannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah penjualan ini bisa mengompensasi setiap pengeluaran mereka atau beban-beban sehingga labanya bisa naik gitu kan. Karena kalau labanya naik tentu ini akan memperbaiki neracanya. Halo cuaners, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Anneke Wijaya dalam Cuap-Cuap Cuan segmen Paham makin Cuan. dan bersama dengan Tasya Natalia Pangestika di sini selaku dari analis CNBC Indonesia Research. Kita akan membahas tema yang tentunya menarik banget, apalagi untuk teman-teman yang mungkin sudah kemarin melihat-lihat sektor ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dengan tema waktunya entry ke saham poultry. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu statement Presiden berikut ini. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Wow, keras ya statementnya. Tapi ini yang menarik ya Tasya, karena setelah ada statement ini, atau mungkin dari sebelumnya juga udah terasa ya, sudah terlihat nih ada pergerakan di saham-saham poultry. Tapi kapan nih kita harus masuk? Karena kalau kita bandingkan dari seminggu sebelumnya aja, udah cukup bergejolak kan harga saham-saham poultry ini. Betul. Begitu. Kalau menurut Tasya kapan sih harusnya kita masuk? Apa kita tunggu dulu dia agak tenang sedikit? Atau lebih baik sekarang karena potensinya akan lebih melesat lagi? Menurutku kita wait and see dulu ya, karena kan pergerakan minggu lalu kan cukup kencang banget. Tapi kalau kita ngelihat indeks hari ini malah loyo ya, jadi menurutku better kita wait and see dulu begitu. Dan sebenarnya walaupun cukup menarik ya secara fundamental ngelihat saham-saham poultry, terutama kan ada makan bergizi gratis, ini kan bisa menyerap dari permintaan ayam-ayaman ya, terutama kondisi beberapa tahun ini tuh emang lagi oversupply gitu, karena beberapa tahun ini kan cooling atau pemangkasan itu kan nggak terlalu banyak. Terus habis itu kan memang ini ya membludak gitu kan. Jadi harga tuh sempat turun gitu. Jadi nah ini diharapkan bisa jadi pendongkrak gitu. Baik, apalagi kalau kita lihat di salah satu emiten ini juga sempat ada yang laporan keuangan atau kinerjanya itu bermasalah begitu dalam beberapa bulan terakhir kemarin gitu. Tapi dengan adanya sentimen ini, menurut Tasya apakah bisa secara signifikan mendongkrak emiten tersebut? Menurutku ini lebih ke mendongkrak ke penjualan ya. Jadi kan perusahaan itu kan ini punya supply ya. Mereka akan menjual produk tersebut, dan di sini kan modelnya ayam-ayaman ya. Dan memang kalau kita hubungan ke makan bergizi gratis ini kan protein yang dinilai paling murah gitu. Jadi makanya ini akan menyerap dari supply tersebut gitu kan. Dan biasa yang akan terdampak pertama adalah penjualannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah penjualan ini bisa mengompensasi setiap pengeluaran mereka atau beban-beban sehingga labanya bisa naik gitu kan. Karena kalau labanya naik tentu ini akan memperbaiki neracanya. Dan kabar baiknya biasanya kalau kita ngomongin beban dari perusahaan poultry itu kan buat ini ya, pakannya tuh biasa dari jagung, ada dari bungkil kedelai kayak gitu, dan harga jagung itu juga lagi turun kan. Jadi makanya ini menjadi satu momentum yang cukup menarik gitu ketika beban mereka turun, tetapi di satu sisi penyerapan terhadap permintaan mereka akan naik gitu dari booster makan bergizi gratis. Dan satu lagi, kalau kita berbicara soal prospek bisnis poultry itu adalah frozen food ya. Dan sampai saat ini juga permintaannya masih cukup naik gitu, apalagi setelah COVID-19 itu permintaan akan frozen food tuh terbukti cukup naik signifikan gitu. Orang-orang lebih suka makan yang cepat saji memang. Iya, tapi kalau kita lihat dengan daya beli konsumen kita yang masih diperdebatkan nih, masih melemah atau sudah ada perbaikan, apakah menurut Tasya ini juga sebenarnya relate ke saham poultry? Sebenarnya kalau saham poultry ngomongin daya beli, ini kan lebih ke bahan pokok ya. Jadi seharusnya nggak terlalu berefek apapun. Tapi kalau berbicara soal harga yang mana memang kondisinya oversupply, memang beberapa bulan ini juga udah semakin murah harga ayam itu. Makanya ini membutuhkan suatu demand yang bisa menyerap itu gitu. Jadi
kondisinya kalau berhubungan ke daya beli masyarakat, harusnya menurutku nggak akan terlalu berdampak signifikan banget ya. Tetapi lebih kepada di mana kita mencari demand yang akan menyerap kondisi oversupply ini gitu. Baik, di tengah kondisi oversupply, kalau melihat kinerja sahamnya sendiri, menurut Tasya saham-saham poultry ini undervalue nggak sih? Menurutku valuasi sih udah nggak terlalu murah-murah banget ya, karena kan udah pada naik gitu ya. Tapi kalau berbicara soal playersnya, ini kan cuman beberapa yang gede gitu ya, jadi kita nggak terlalu banyak milih gitu. Dan menurutku dari sisi saham mereka juga masih cukup liquid, jadi kalau menurutku misalnya kita wait and see dulu nih untuk trading masih cukup menarik. Baik, oke, kita coba konsen untuk trading ya tadi kata Tasya. Iya betul. Nah, kapan kita bisa mulai entry nih? Misalnya untuk trading harian deh. Sebenarnya untuk trading harian itu aku nggak pernah langsung mastiin ini aku bisa trading nih hari ini atau aku bisa trading besok. Kita selalu pakai jurusnya itu analisis teknikal ya. Dan kalau kita ngelihat beberapa hari ini kan udah ada yang breakout gitu ya. Udah mulai ada yang berbalik arah dari sideways akan mulai naik gitu. Tapi kapan kita beli? Nah, ini ada strateginya juga. Biasa aku pakai strategi analis teknikal itu buy on weakness atau buy support gitu. Dan melihat biasa harga yang udah breakout ini biasanya akan terjadi retracement atau koreksi normal. Nah, di level-level itulah yang harus kita manfaatkan. Tapi kita harus cermati juga, kita belajar support dan resisten gitu. Jadi kita tentuin dulu support resisten. Biasanya kalau harga koreksi deket-deket support itu mulai level-level menarik begitu untuk entry. Nah, kalau untuk teman-teman swingers kira-kira gimana? Sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Swingers sama scalpers itu cuma beda di time frame aja. Mungkin scalpers lebih agresif gitu ya, bisa ngelihatnya candle per jam gitu atau menitan gitu. Tapi kalau kita ngelihat market akhir-akhir nih yang lagi sepi, kayaknya kurang oke untuk scalper ya akhir-akhir nih. Nah, untuk swingers mungkin yang punya momentum lebih banyak begitu, karena swingers ini lebih santai tradingnya. Jadi kayak ngeliatin candle mungkin yang daily, jadi mereka bisa hold itu sampai seminggu, 2 minggu, bahkan bisa lebih dari sebulan. Tapi rata-rata nggak sampai setengah tahun atau setahunan gitu ya. Karena kalau udah lebih dari setahun investing namanya. Tapi masih menarik kok kalau kita mencermati saham-saham yang sedang bergejolak, karena temennya traders ya, baik scalpers maupun swingers itu adalah volatility gitu. Volatility ya, tapi kalau kita lihat kondisi saat ini dengan potensi proyek makan bergizi gratis atau MBG ini juga masih akan bergejolak sampai ke depannya begitu. Lalu apakah saham-saham poultry ini akan volatil atau lebih ke kenaikan yang bertahap? Menurutku kenaikan bertahap ya, karena kita kalau melihat secara teknikal aja, misal harga udah breakout itu kan potensi berbalik arah. Dan biasa harga tuh kan selalu bergerak dalam siklus juga, dan selalu ada naik turunnya gitu. Jadi nggak selalu dia akan naik terus, pasti dia akan ada retrace atau koreksi normalnya dulu gitu. Dan menurutku ini poultry itu menjadi satu yang cukup menarik, karena kan ada makan bergizi gratis. Tapi tidak hanya poultry itu aja, karena kan kita makan bukan hanya cuma ayam nih, bukan hanya cuma proteinnya ya. Ada mungkin karbonya, ada yang terkenal dari kemarin tuh susu gitu-gitu juga. Jadi menurutku ini akan ada multiplier effects-nya ke secara keseluruhan di consumer good gitu menurutku. Baik, artinya selain melihat saham-saham poultry, kita bisa lihat saham-saham consumer yang lain begitu? Betul, apalagi masih cukup laggard sebenarnya sektor consumer ini. Baik, apalagi kita juga tahu di bulan November nanti, Tasya, kita kan ada pilkada. Menurut Tasya akan seperti apa sih efeknya untuk saham-saham consumer goods? Menurutku mereka akan kena dampak yang cukup positif ya, karena sejauh ini untuk tekanan-tekanan eksternal itu udah mulai cukup reda ya, walaupun salah satu tekanannya dari rupiah ini masih ada, tapi kalau kita bandingkan beberapa bulan lalu sudah cukup stabil ya di sekitar 15.700 sekarang ini. Dan kalau kita berbicara soal berbulan-bulan lalu kan sempat ke level 16.000 ya, yang bikin sektor ini tuh cukup menderita buat mereka pasok bahan baku gitu, apalagi kan consumer good ini mereka banyak impor kan. Nah, tapi sekarang ketika rupiahnya makin stabil, nah mereka makin diuntungkan karena bebannya bisa lebih ringan. Ditambah dengan program makan bergizi gratis ini, permintaan mereka akan naik juga. Dan biasanya jelang ini ya, akhir tahun, bukan hanya soal pilkada ya, tapi jelang akhir tahun itu permintaan memang akan cenderung naik gitu. Jadi ini diharapkan
permintaannya akan mengimbangi dari ya seperti poultry kan kondisinya oversupply gitu ya, bisa memperbaiki harga, kemudian juga bebannya bisa lebih ringan gitu. Jadi labanya mereka ada potensi naik gitu. Baik, kalau kita kembali ke program MBG ini kan sebenarnya mungkin di tahun depan begitu ya, tidak mungkin akan dimulai di akhir tahun ini karena akhir tahun pun tinggal 2 bulan lagi. Tapi kita bisa memanfaatkan momen Nataru yang juga berpotensi akan meningkatkan penjualan Konsumsi, dari ayam dan juga telur begitu Iya, kan. betul-betul. Artinya dari sekarang nih memasuki bulan November mungkin kita sudah bisa mulai untuk cicil beli untuk saham-sahamnya begitu ya. Betul, menurutku ini malah jadi satu kesempatan ya, apalagi kan indeks lagi koreksi lagi ya, dan biasanya jelang akhir tahun itu koreksinya tuh cuma koreksi normal aja, jadi ini bisa menjadi suatu momentum kita untuk cicil beli gitu, apalagi di akhir tahun ada window dressing juga kan, dan biasanya nih ini efeknya window dressing tuh bisa sampai bulan Januari ke Februari juga, jadi menurutku ini masih jadi salah satu momen yang menarik untuk cicil beli, apalagi untuk saham-saham yang berfundamental baik ya, bukan cuma di sektor poultry aja. Baik, sebelum kita ke window dressing, di pekan ini pun kita menunggu musim rilis kinerja ya Tasya. Kira-kira gimana sih kita bisa mengharapkan untuk sektor poultry ini? Apakah sudah kita bisa lihat kinerjanya yang cukup baik? Apalagi sebenarnya kondisi dari berbulan-bulan sebelumnya ini kan masih oversupply. Betul. Sudah kalau kita berbicara soal earnings ya, ini kan berarti di laporan kuartal ketiga ya. Dan menurutku mungkin akan ada perbaikan. Karena dari sisi beban mereka yang turun ya, apalagi dari jagung, gandum, kedelai, itu kan beberapa bulan ini kan sempat turun harganya. Jadi itu yang akan menjadi meringankan beban-beban mereka begitu. Kalau soal penjualan, memang sejauh ini kan masih oversupply ya, tapi ada potensi di tahun ini oversupply-nya tuh semakin turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, karena ada program makan bergizi gratis ini kan. Memang itu akan berjalan itu lebih efektif tahun depan begitu ya. Tapi persiapan itu kan nggak mungkin gitu akan di tahun depan juga. Apalagi kalau melihat kita betapa agresifnya Pak Presiden baru kita ya, Pak Prabowo. Apalagi dia juga punya 8 program yang itu ya cepat terlaksanakan gitu. Dan itu kan juga masuk di situ makan bergizi gratis. Dan ini harapannya dalam 100 hari kerja itu akan bisa lebih efektif begitu untuk terlaksana di tahun depan gitu. Baik, dan artinya kalau menurut Tasya sekarang ini masih waktu untuk menunggu gitu ya. Dan apakah di akhir pekan ini mungkin kita bisa memantau lagi seperti apa pergerakan saham poultry untuk melakukan pembelian? Betul, menurutku kita masih bisa pantau ya. Dan tadi yang aku bilang, momentum koreksi normal itu masih bisa kita manfaatkan untuk entry beli, apalagi jika harga mendekati titik support. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita udah tahu misalnya kapan level entry yang menarik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita aset alokasi ya. Jangan sampai kita memasukkan terlalu banyak juga gitu loh, karena memang ada momentumnya, tapi pergerakan pasar itu kan selalu bergerak volatile gitu ya. Dan masih banyak juga saham-saham yang lain yang bisa kita diversifikasi. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum juga untuk berbagai saham yang di masa koreksi ini, misalnya baru beberapa hari terakhir, maksudnya setelah IHSG naik tinggi, kita bisa manfaatkan juga untuk cicil beli saham investing yang berfundamental baik. Waduh, gimana nih untuk sobat-sobat cuan yang udah biasa all in Tasya, yang semuanya diserahkan dan bergantung pada salah satu saham gitu, itu jadi direkomendasikan tentunya ya. Oke, menurutku all in itu aku nggak selalu nyaranin all in-nya karena tetap kita itu harus bisa mendiversifikasi supaya resiko kita itu bisa lebih minimalisir. Diversifikasi itu bukan cuma soal beli beberapa saham gitu ya. Diversifikasi bisa juga di beberapa instrumen, atau bisa juga kita aset alokasinya itu mau berapa persen gitu ya, bisa di trading atau bisa di investing kayak gitu. Itu juga bisa kita bagi. Yang penting adalah kita itu wise gitu dalam mencermati apakah ini sahamnya tuh volatilitasnya tinggi, apakah saham ini berlikuiditas baik gitu ya. Kita boleh menaruh dalam porsi besar jika suatu saham itu punya likuiditas yang baik, biar kita kalau beli cepat match-nya, kalau jual juga cepat match-nya gitu ya. Jadi itu akan lebih gampang untuk kita melakukan transaksi.
Terus sahamnya juga punya potensi untuk berkembang gitu ya, karena kita itu kalau investasi kita beli saham itu adalah beli bisnisnya, jadi kita fokus di situ. Oke, kalau gitu tuh harus menjadi pertimbangan Sobat Cuan ya untuk menentukan keputusan, terutama untuk saham poultry yang kalau menurut Tasya ini kenaikannya bertahap dan akan semakin melonjak lagi di 2025. Kita cicil beli bersama ya Tasya. Boleh, yang penting jangan lupa aset alokasinya yang wise. Harus tetap wise ya. Oke, sekali lagi terima kasih Sobat Cuan sudah bersama dengan aku dan juga Tasya Natalia Pangestika di segmen Paham kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Bye-bye.